Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran besar gegerkan warga Karangmekar, Banjarmasin. Tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Tersangka curanmor di Banjarmasin diringkus polisi. Kebakaran besar terjadi di kawasan Karangmekar RT 12 Banjarmasin Timur Kamis dini hari. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 8 rumah yang dihuni 15 jiwa. Si jago merah juga melahap 4 motor, sejumlah sepeda dan perabotan rumah tangga. Terpantau Kamis pagi, warga mengais puing-puing rumah mereka berharap menemukan barang yang tidak terbakar. Salah satu korban, Siti Zaleha, mengatakan kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting karena api muncul dari plafon di lantai 2 rumahnya. Sekitar jam 2:30. Yupian lagi ngapain, Bu? Lagi sembahyang. Oh, belum tidur lah. Itu bangun tidur. Kami ini ke pasar jam 2 loh. Belum ke pasar. Dari mana asal api, Bu? Di atas konslet di atas ini, Bang. Dari atas atap lah. Tingkat 2 kan, Ibu? Ya tingkat 2. Ada berapa penghuni rumahnya, Bu? 7 orang Bang kami di Sempat lebih menyelamatkan harta benda. Kada sama sekali kada lalu keluar di abak, Bang. Untung anak yang bebinian itu di atas itu dibangun nih. Coba kada teh panggang 2 coba saya ke pasar. Ketua RT Armain menjelaskan, dari 8 rumah yang terbakar, 4 diantaranya rusak berat dan 4 lainnya rusak sedang. Terdampak kalau hitungan kami itu masih 4, yang terbakar seluruhnya itu ada 4 buah. Jadi jumlahnya 8. Oh, 8 buah. Jadi rusak berat berapa, Pak? Rusak berat itu 4 aja. Berapa kepala? Kepala keluarganya tuh nang dapat diketahui malam tadi ini di sini ada 2, 1, 3 jadinya 4, 5 kepala keluarga. Johannes sepeda motor. Berapa buah, Pak? Itu nang ada 3 kelihatan nang rusak berat. Ampun, yang orang di Manika atau masyarakat lain tuh, Pak? Masyarakat lain nang ini lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tersangka pembunuhan berinisial MD warga desa Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Pemuda berusia 23 tahun tersebut membunuh korban AM 28 tahun, warga desa Parigi Kecil, Kecamatan Bakarangan. Keduanya berkelahi di salah satu kafe kawasan Bypass Rantau pada Sabtu 2 Juli lalu. Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan pembunuhan terjadi karena salah paham. Tersangka dan korban sama-sama mabuk akibat minuman beralkohol. Motifnya adalah mereka cekcok setelah minum di kafe 88, keluar dalam kondisi mabuk, terjadi percekcokan dan langsung pelaku Dadwi menikam 7 kali, 5 kali di bagian dada dan 2 kali di tangan sebelah kiri, dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Dari keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa, dari barang bukti yang sudah kita sita berupa 1 senjata tajam untuk alat mengusut, didapatkanlah 4 alat bukti, sehingga dengan 4 alat bukti ini diduga
tersangka melakukan kasus pembunuhan 338 KUHP dan 351 T3. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tersangka pencurian kendaraan bermotor curanmor berinisial AL, warga Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara diringkus polisi. Pria berusia 40 tahun ini mencuri motor tetangganya Selasa 26 Juni lalu. Saat diinterogasi petugas, AL mengaku mencuri dalam keadaan mabuk. Sunyi kah? Iya sunyi, ada sadar. Oh, Pian kada sadar. Kalau tuh biar pada mabuk kan ada. Yang di kada mabuk gua tuh model kada mabuk pada kada jual sadar, model kada sadar bang. Oh tiba-tiba melihat kendaraan. Tapi belum minum tapi Ada minum bang di hidung. Cuma sudah ada reaksi lagi. Jadi Pian tunjuk kenal lah dengan si korban itu. Oh, Kenal dengan korban kenal lah. kenal mbak sadar itu dicari itu, ini kendaraan orang memulikakan rasa takutan, anaknya pinggir jalan. Mbak pas ada di depan tuh ianya kan minta maaf, kocaknya malah cabul kan. Jauh lah banyak kendaraan tuh pada yang posisi yang Pian ambil. Sekitar 20 meteran. Kapolsekta Kompol Agus Sugianto mengatakan, tersangka mencuri dengan memanfaatkan kelengahan korban. Untuk modusnya, saat kejadian motor memang tidak dalam keadaan terkunci. Dari pengakuan tersangka sementara ini benar-benar untuk dipakai atau digunakan sendiri. Oke. Tentu barang bukti sendiri sudah dilepaskan sebagian ketika sudah dibawa. Barang bukti masih utuh waktu dibawa, sudah cuma plat aja yang sudah dilepas saat kejadian. Pelaku ini ada sidikus kan? Baru sekali ini untuk pelaku dari catatan kita dan pengakuannya baru sekali ini melakukan perbuatannya. Dijerat pasal berapa? Untuk pasal kita kenakan pasal 362 ya, pencurian. Tersangka akan dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran besar gegerkan warga Karangmekar, Banjarmasin. Tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Tersangka curanmor di Banjarmasin diringkus polisi. Ratusan buruh yang tergabung dalam Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Samudra Nusantara Banjarmasin terancam kehilangan pekerjaan. Mereka tidak bisa lagi bekerja di pelabuhan jika SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi dicabut. Saat rapat bersama Kamis siang di Banjarmasin, para buruh dan pengurus koperasi TKBM menyatakan menolak pencabutan SKB tersebut. Mereka berharap SKB direvisi saja agar para buruh tetap bisa bekerja di pelabuhan.
Istilahnya kan kita ini bekerja bukan hanya 1-2 hari aja, sudah lebih 30 tahunan. Masuk kok kita enak-enak sudah kerja, mau diobok-obok lagi. Apakah pemerintah ini gak kasihan dengan orang-orang kecil seperti kita ini? Harapan kita janganlah sampai itu mungkin terjadi juga di pencabutan itu. Rencananya itu kita dengar dari DPD RI itu bukannya pencabutan, tapi itu rencananya mau direvisi permasalahannya. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya revisi itu nanti tidak ada merugikan TKBM seluruh Indonesia. Dari itu TKBM Kalimantan, dan kita berharap apa yang sudah ada tetap ada. Kami selalu mendukung sebagai dewan pembina dalam hal ini agar 3BM di Kalimantan ini tetap ada eksis. Jadi juga dari Inkop menyampaikan bahwa sudah ada upaya-upaya untuk bisa bertahan. Nah, kami berharap juga kalau memang ternyata ada kekurangan di sana sini, tentu kita perbaiki. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada dikambing hitamkan tentang buru pelabuhan. Nah, tentu solusinya adalah bagaimana kita mencari jalan keluar, tapi tidak membunuh kooperasinya. Jika SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 dicabut, Koperasi TKBM akan diambil alih oleh perusahaan bongkar muat atau PBM. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Tempat wajib pajak di Kota Banjarmasin didata ulang oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD. Selain mendata ulang, BPKPAD juga memeriksa alat perekam transaksi yang telah terpasang di objek pajak tersebut. Data sementara ada 450 tempat wajib pajak di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 1 hingga 6 yang telah didata ulang. Ada beberapa tambahan untuk pendapatan dari penerimaan baik untuk retribusi dan pajak daerah. Itu objeknya berupa apa? Objek pajak ada yang dari objek pajak parkir, restoran, hotel maupun hiburannya. Yang tambahan tadi. Bang, yang verifikasinya kita tambahan. Ada sudah Bang, potensinya kira-kira berapa gitu Bang? Untuk hitungan potensi belum kita hitung, masih cuma untuk jumlah yang kita sisir, sudah kita lakukan pendataan bersama, itu totalnya ada 450 di 3 koridor jalan. Pendataan ulang ini dilakukan untuk meningkatkan serapan pajak dan menggali potensi dari sektor pajak baru. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nur Raya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nur Raya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nur Raya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia.
Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita menguburannya, waktu angkat saya Pak besar tadi, kali mengangkat dengan dia. Karena ini lagi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kemana tadi, kemudian Suban kita kayak membuat kitab, kita membuka kitab tadi, sudah kena 7 hari. Yang 7 hari, saya dibuka kita tadi. Kemudian itu muncul Suban, ya pengarnya bukan tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya, karena datang hari raya, meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pria berusia 33 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka karena memalsukan surat magang. MHH ditangkap di kawasan Siring Laut, Pulau Laut Utara akhir pekan lalu. Pria berusia 33 tahun ini ditetapkan tersangka karena telah memalsukan surat magang. Surat tersebut seharusnya didapat dari magang selama 2 tahun sebelum pengambilan sumpah advokat. MHH akan dikenai pasal 263 KUHP atau pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Meski hujan mulai reda, pemukiman di kawasan Pronas 1 Banjarmasin Selatan masih terendam banjir Senin siang. Salah satu warga Normiliani mengatakan pemukiman ini langganan banjir setiap kali hujan lebat turun dan air sungai meluap. Menurutnya banjir surut dengan waktu yang lama karena sungai di kawasan ini tidak dikeruk. Warga berharap pemerintah mengeruk sungai agar banjir dapat surut dengan cepat. Diguyur hujan lebat selama beberapa jam, sejumlah kawasan di Martapura Kabupaten Banjar terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm Senin pagi. Begitu juga di kota Banjarbaru, banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm merendam kawasan landasan ulin dan lainnya. Tidak hanya merendam jalan, banjir juga masuk ke sejumlah rumah di kawasan Gunung Ronggeng. Salah satu warga Nurul Huda mengatakan, hujan mengguyur sejak pukul 6 WITA, sedangkan air masuk ke rumah pada pukul 9 WITA. Diperkirakan banjir akan surut dalam waktu beberapa jam karena hujan mulai reda. Warga Guntung Alaban, Martapura, Kabupaten Banjar yang rumahnya kebanjiran dievakuasi. Terpantau Senin siang, petugas Dinas Damkar menggunakan perahu untuk mengevakuasi warga. Petugas juga membentangkan tali tambang agar tidak hanyut terbawa derasnya arus air banjir. Ada 11 warga yang dievakuasi terdiri dari wanita hamil, anak-anak, lansia, dan orang dewasa.
Warga yang dievakuasi mengungsi sementara waktu di rumah tetangganya yang tidak kebanjiran sambil menunggu banjir surut. Uji coba My Pertamina mulai dilaksanakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Banjarmasin. Terpantau Jumat lalu, sebagian warga menggunakan aplikasi tersebut untuk pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Namun sebagian warga bingung cara mendaftar dan menggunakannya. Mereka pun datang ke posko layanan informasi di SPBU. Sayangnya pendaftaran tetap tidak bisa dilakukan karena gangguan server. Salah satu warga, Hadi, mengatakan aplikasi My Pertamina sangat menyulitkan. Uji coba tahap pertama dan pendaftaran aplikasi My Pertamina berlangsung selama 1 bulan. Pada 1 Agustus nanti warga yang belum memiliki aplikasi ini tidak dapat mengisi BBM bersubsidi. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Banjarmasin kembali menggelar sidang gugatan sengketa Pasar Batuah yang akan direvitalisasi pemerintah setempat. Sidang digelar Rabu pagi dihadiri penggugat warga Pasar Batuah dan perwakilan Pemkot Banjarmasin selaku tergugat. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan saksi tergugat. Ada 2 saksi yang dihadirkan, yakni Kabid PSDP Disperindak dan Lurah Kuripan. Gugatan ini muncul karena pemerintah Banjarmasin mau merevitalisasi Pasar Batuah. Warga yang bermukim di pasar tersebut menolak revitalisasi karena mereka memiliki surat tukar guling lahan dan telah tinggal selama puluhan tahun. Sidang dilanjutkan 20 Juli mendatang dengan agenda penyerahan bukti tambahan dari penggugat. Setelah cukup lama ditiadakan akibat pandemi COVID-19, kunjungan tatap muka bagi warga binaan akhirnya dibuka kembali. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin mulai membuka kunjungan tatap muka Senin lalu. Warga binaan di lapas ini senang dapat bertatap muka lagi dengan keluarganya. Ada sejumlah aturan dalam kunjungan tatap muka ini. Warga binaan hanya boleh dikunjungi keluarga, maksimal pengunjung 3 orang, dan sudah divaksin dosis ketiga. Jika belum divaksin booster, pengunjung wajib menunjukkan surat tes usap antigen yang menyatakan negatif COVID-19. Menjelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, permintaan sapi meningkat, sayangnya stok hewan tersebut justru terbatas. Salah satu pedagang, Rasidi Ahmad, mengatakan stok sapi terbatas karena minimnya pasokan. Saat ini pihaknya hanya bisa memasok dari NTB dan NTT karena Jawa Timur karantina wilayah akibat PMK. Menurutnya stok sapi yang ada saat ini akan diprioritaskan bagi pelanggan saja. Rasidi menambahkan terbatasnya stok sapi mengakibatkan harganya naik. Sapi yang ia jual harganya berkisar 15 hingga 75 juta rupiah per ekor. Dinas Perhubungan bersama Dinas Damkar Kota Banjarmasin menggelar uji kelayakan mobil barisan pemadam kebakaran atau BPK. Uji kelayakan digelar di lapangan Kamboja, kawasan Anang Adenansi, Banjarmasin Tengah, Rabu pagi. Ada 32 mobil BPK dari Kecamatan Banjarmasin Timur dan Utara yang diuji. Dari puluhan mobil tersebut, 5 unit diantaranya harus diperbaiki. Uji kelayakan ini digelar untuk keselamatan anggota BPK dalam berkendara menuju lokasi kebakaran.
Kebakaran besar gegerkan warga Karangmekar, Banjarmasin. Tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Tersangka curanmor di Banjarmasin diringkus polisi. Kebakaran besar terjadi di kawasan Karangmekar RT 12 Banjarmasin Timur Kamis dini hari. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 8 rumah yang dihuni 15 jiwa. Si jago merah juga melahap 4 motor, sejumlah sepeda dan perabotan rumah tangga. Terpantau Kamis pagi, warga mengais puing-puing rumah mereka berharap menemukan barang yang tidak terbakar. Salah satu korban, Siti Zaleha, mengatakan kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting karena api muncul dari plafon di lantai 2 rumahnya. Jam 2:30. Pian lagi ngapain, Bu? Lagi sembahyang. Oh, belum tidur lah. Itu bangun tidur. Kami ini ke pasar jam 2 loh. Belum ke pasar. Dari mana asal api? Di atas konslet di atas ini, Bang. Dari atas atap lah. Tingkat 2 kan, Ibu? Ya tingkat 2. Ada berapa penghuni rumahnya? 7 orang Bang kami di sini. Sempat lebih menyelamatkan harta benda. Ada sama sekali ada. Lalu keluar di abak, Bang. Untung anak yang bebinian itu di atas itu dibanguni. Coba ada panggang 2 ya, coba saya ke pasar. Ketua RT Armain menjelaskan, dari 8 rumah yang terbakar, 4 diantaranya rusak berat dan 4 lainnya rusak sedang. Terdampak tuh kalau hitungan kami itu masih 4, yang terbakar seluruhnya itu ada 4 buah. Jadi jumlahnya 8. Jadi rusak berat berapa, Pak? Rusak berat tuh 4 aja, Bang. Berapa kepala? Kepala keluarganya tuh nang dapat diketahui malam tadi ini di sini ada 2, 1, 3 jadinya 4, 5 kepala keluarga. Johannes sepeda motor. Berapa buah, Pak? Itu nang ada 3 kelihatan nang rusak berat. Penghuni yang orang di mana atau masyarakat lain tuh, Pak? Masyarakat lain nang ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tersangka pembunuhan berinisial MD warga desa Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Pemuda berusia 23 tahun tersebut membunuh korban AM 28 tahun, warga desa Parigi Kecil, Kecamatan Bakarangan. Keduanya berkelahi di salah satu kafe kawasan Bypass Rantau pada Sabtu 2 Juli lalu. Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan pembunuhan terjadi karena salah paham. Tersangka dan korban sama-sama mabuk akibat minuman beralkohol. Motifnya adalah mereka cekcok. Setelah minum di kafe 88, keluar dalam kondisi mabuk, terjadi percekcokan dan langsung pelaku Dadwi menikam 7 kali, 5 kali di bagian dada dan 2 kali di tangan sebelah kiri, dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Dari keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa, dari barang bukti yang sudah kita sita berupa 1 senjata tajam untuk alat mengusut, didapatkanlah 4 alat bukti, sehingga dengan 4 alat bukti ini diduga tersangka melakukan kasus pembunuhan 338 KUHP dan 351 T3. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.
Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tersangka pencurian kendaraan bermotor curanmor berinisial AL, warga Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara diringkus polisi. Alias lah. Pria berusia 40 tahun ini mencuri motor tetangganya Selasa 26 Juni lalu. Saat diinterogasi petugas, AL mengaku mencuri dalam keadaan mabuk. Sunyi kah? Iya sunyi, ada sadar. Oh, Pian kada sadar. Kalau tuh pindah pada mabuk ada. Yang di kada mabuk gua tuh model kada mabuk pada kada jual sadar, model kada sadar bang. Oh tiba-tiba melihat kendaraan. Tapi sebelum minum tapi ada minum bang di gedung. Cuma sudah ada reaksi lagi. Nah, jadi Pian itu kenal lah dengan korban itu. Oh, Kenal dengan korban kenal lah. kenal mbak sadar itu dicari itu kan kendaraan orang kan memulikakan rasa takutan anaknya pinggir jalan. Mbak pas ada di depan tuh ianya kan minta maaf, kocaknya malah cabul kan. Jauh lah banyak kendaraan tuh pada yang posisi yang Pian ambil. Sekitar 20 meteran. Kapolsekta Kompol Agus Sugianto mengatakan, tersangka mencuri dengan memanfaatkan kelengahan korban. Untuk modusnya, saat kejadian motor memang tidak dalam keadaan terkunci. Dari pengakuan tersangka sementara ini benar-benar untuk dipakai atau digunakan sendiri. Tentu barang bukti sendiri sudah dilepaskan sebagian ketika sudah dibawa. Barang bukti masih utuh waktu dibawa. Cuma plat aja yang sudah dilepas saat kejadian. Pelaku ini ada sidikus kan? Baru sekali ini untuk pelaku dari catatan kita dan pengakuannya baru sekali ini melakukan perbuatannya. Dijerat pasal berapa? Untuk pasal kita kenakan pasal 362 ya, pencurian. Tersangka akan dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.